Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sosiologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini masih dalam bab 2, yaitu tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk materi terakhir dalam bab 2, yaitu tentang pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Nah, sebelumnya kita telah banyak mengupas tentang materi yang berkaitan dengan permasalahan sosial dan berbagai dampaknya bagi masyarakat. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya pemecahan masalah tersebut sehingga mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Jika kita amati, di dalam masyarakat pasti ada berbagai masalah sosial. Nah, sosiologi sebagai ilmu yang membahas masyarakat bertugas mencari akar permasalahan atau penyebabnya, kemudian mencari pemecahan masalahnya. Hal ini karena setiap permasalahan yang ada memiliki karakter yang berbeda, sehingga upaya pemecahan masalahnya pun berbeda pula. Nah, pemecahan masalahnya pun diharapkan dapat mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Yang dimaksud publik dalam hal ini adalah orang banyak atau umat. Jika dikaitkan dengan harapan mencapai kehidupan yang lebih baik, maka diperlukan upaya pemecahan masalah yang mementingkan kepentingan publik. Kepentingan publik adalah suatu bentuk kepentingan yang menyangkut orang banyak atau masyarakat, tidak bertentangan dengan norma, dan kepentingan tersebut bersumber pada kebutuhan hajat hidup orang banyak atau masyarakat. Kemudian, upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat sebenarnya sudah dilakukan. Maka para ahli sosiologi pun terus berupaya menemukan metode-metode untuk menuntaskan masalah sosial ini. Menurut Surjono Sukanto, metode-metode atau cara-cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial adalah dengan metode preventif dan represif. Nah, metode preventif menurut Sukanto sulit dilakukan karena harus mengetahui penyebab terjadinya permasalahan terlebih dahulu, sehingga harus dilakukan penelitian mendalam. Metode pemecahan masalah yang sering digunakan menurut Sukanto adalah metode represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah masalah tersebut terjadi. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah. Nah, agar kebijakan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan publik, dibuatlah suatu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau publik. Nah, menurut Laswell dan Kaplan, kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktik-praktik tertentu. Adapun menurut Wall, kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial antara lain Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Keluarga Sehat atau KKS, Kartu Indonesia Sejahtera atau KIS, dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan guna memecahkan masalah sosial kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Adapun untuk memecahkan masalah sosial kriminalitas, pemerintah mengeluarkan undang-undang hukum pidana. Nah, berikut beberapa contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat dan beberapa pemecahan masalahnya. Nomor 1 itu ada konflik realistis antara buruh dengan pemilik perusahaan. Nah, akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik adalah
kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem hubungan kerja atau karyawan dengan perusahaan ketika tuntutan buruh tidak terpenuhi. Nah, pemecahan masalahnya antara lain sebagai berikut. Pertama, melalui kompromi atau kompromis ya, yaitu masing-masing pihak dapat mengurangi tuntutannya sehingga tercapai penyelesaian. Hal ini dilakukan dengan cara duduk bersama antara karyawan yang menuntut kenaikan upah dengan pimpinan perusahaan untuk berkompromi atau bermusyawarah, sehingga kedua belah pihak mengerti dan paham akan kepentingan masing-masing. Dengan demikian akan tercapai penyelesaian dan tidak ada yang dirugikan. Kedua, melalui arbitrase, yaitu penyelesaian dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Hal ini bisa dilakukan jika kompromi atau musyawarah mengalami jalan buntu. Maka dengan demikian kedua belah pihak akan menunjukkan salah satu badan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari keduanya. Misalnya Kementerian Tenaga Kerja. Keputusan dari pihak ketiga harus disepakati kedua belah pihak yang bertikai. Yang kedua, ini ada masalah narkoba. Nah, masalah narkoba ini belum kunjung tuntas diatasi meskipun banyak pelakunya, baik pengedar dan pemakai yang sudah tertangkap. Penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti ini banyak terjadi pada kaum muda atau remaja karena perkembangan emosi mereka belum stabil dan cenderung ingin mencoba hal-hal baru. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga adalah dengan cara persuasif, yaitu memberikan nasihat, mengajak dan membimbing anak agar menjauhi narkoba. Apabila seorang anak sudah terkena narkoba, dapat dilakukan tindakan pemulihan dengan pembinaan atau rehabilitasi. Maka berdasarkan beberapa contoh kasus dan upaya penyelesaiannya, dapat dikatakan bahwa pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan metode atau pendekatan yang sama, karena setiap masalah memiliki latar belakang atau akar masalah yang berbeda. Nah, ini ada pemecahan masalah berbasis negara. Pada dasarnya, kebijakan sosial merupakan kebijakan dengan kelompok sasaran tertentu. Nah, terutama warga masyarakat yang kehidupannya dianggap tidak sesuai dengan tuntutan harkat dan martabat sebagai manusia. Kenyataan ini dapat memberikan kesan bahwa pelayanan sosial sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan sosial lebih berorientasi pada penyandang masalah. Contoh program jaminan perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial. Kemudian berbasis masyarakat. Ini respon masyarakat terhadap masalah sosial pada umumnya merupakan tindakan bersama yang diharapkan berdampak pada kondisi kehidupan yang lebih baik. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat yang dapat mengelola dan mengatasi masalah sosial memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang lain. Sebaliknya, ketidakmampuan masyarakat untuk menangani dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi dapat melahirkan kondisi sosial ill-fare sebagai lawan kata dari social welfare. Sudah tentu, usaha untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola dan mengatasi masalah sosial, akan tetapi juga ditentukan oleh tercapainya iklim yang kondusif bagi perkembangan masyarakat. Oke, demikian pembahasan tentang pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.